Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan salah satu di antara rahmat-rahmat Allah yang begitu luas, yaitu nikmat kita bisa merasakan nikmat iman dan juga nikmat Islam, dibarengi dengan nikmat kesehatan, kemudian diberikan taufik untuk sama-sama belajar, membaca karya-karya para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah berkaitan dengan waktu, yang mana Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran seringkali menyebutkan sumpah-sumpahnya, dan dia atau Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktunya. Yang mana waktu ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan makhluknya, ini menunjukkan keagungan makhluk tadi, dan hendaknya perhatian kita tidak lepas darinya, termasuk dalam perkara waktu. Maka tak salah Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia seringkali lalai dengannya, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Kadang-kala seorang dikaruniai waktu luang, namun Allah Azza wa Jalla tidak berikan taufik kepadanya untuk berbuat kebaikan, sehingga yang dia lakukan hanya hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia maupun akhiratnya. Ada pula orang-orang yang kegiatannya bertumpuk siang dan malam, akan tapi Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan di dalamnya. Dan nanti insya Allah kita akan membacakan bahwasanya ada di antara para ulama yang Masya Allah keberkahannya luar biasa. Bahkan bisa kita katakan para ulama rahimahullah ta'ala yang karya-karyanya bisa sampai kepada kita adalah mereka-mereka yang begitu perhatian dengan ilmu, yang begitu perhatian dengan waktu, dan waktu-waktunya dalam sehari semalam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang agama ini dari awal sampai akhirnya, dan tidak bersisa sedikit pun yang tidak beliau ajarkan. Jadi semuanya telah beliau ajarkan kepada kita. Maka kewajiban kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti dan meneladaninya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di perkataan musannif hafizahullah taala, falihadza alaina an nuhasibu anfusana qabla an tuhasab. Oleh karenanya penting bagi kita atau wajib bagi kita untuk memeriksa atau mengoreksi diri kita sebelum diri kita dikoreksi yang lain. Jadi sebelum kita dikoreksi oleh orang lain, alangkah baiknya atau wajib bagi kita untuk mengoreksi atau memperhatikan urusan diri kita. Wa hadza ablaghu fit ta'tsiri 'alaiha. Dan ini lebih bermanfaat atau lebih sampai dampaknya kepada hati kita. Jadi kadang-kala orang itu kalau dinasihati orang lain berat, tapi kalau dinasihati diri sendiri, dirinya yang memeriksa dirinya sendiri, oh saya kurang ini dan itu, akhirnya terima. Ini betul apa? Tabiat manusia. Tabiat manusia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum hisablah diri kalian sendiri sebelum diri kalian dihisab. Sebelum diri kalian dihisab. Jadi kita periksa diri kita, apa yang kurang dari diri kita, ketaatan apa yang lalai selama ini kita lakukan, atau perintah-perintah apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran dan kita lalai untuk mengerjakannya, atau larangan-larangan apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran namun kita melanggarnya, apa yang Rasulullah SAW contohkan namun kita tidak mencontohnya. Kita periksa dari kita demikian. Kemudian beliau mengatakan, hatta qala syair, sampai-sampai seorang penyair mengatakan, ma lama nafsi mithluha laimun. Tidak pernah aku jumpai
seorang kritikus yang lebih baik dibandingkan kritik diriku terhadap diriku sendiri. Wala sadda faqri mas'uma malakat yadi. Dan tidaklah aku lebih butuh kecuali dengan apa-apa yang berada di tanganku. Ini syair ini menunjukkan secara tidak langsung bahwasanya apa? Bahwasanya seorang itu hendaknya memeriksa dirinya sendiri sebelum dia diperiksa. Terlebih ketika dia diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mending meriksa dari kita sekarang di dunia. Kita mengatakan apa dari waktu kita yang lalai kita gunakan. Terus kemudian ketaatan apa yang selama ini kita tinggalkan. Kemudian larangan-larangan apa yang kita selama ini langgar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita periksa dari kita. Sebelum nanti kita diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilannya di hari kiamat yang tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Ini sebelum sampai di pengadilan yang tiada luput sesuatu pun dari pengawasannya, kita periksa dari kita dirinya. Maka inilah ablaghu fit ta'tsir. Ini lebih berdampak. Kemudian musannif hafizahullah taala mengatakan wan nafsu hiya tuhibbur riyadata war rifahiyah. Jiwa ini tabiatnya mereka butuh akan riyadiyah, hiburan, war rifahiyah dan hiburan. Jadi butuh akan sesuatu yang menghibur bagi jiwanya. Walaha haqqun fi hududi syar'i kama fi sahihaini wa ghairihima an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma wa li nafsika 'alaika haqqan al-hadis. Dan jiwa ini butuh akan hiburan, terus kemudian butuh akan sesuatu yang menyenangkan. Dan memang syariat ini mengizinkan sesuai dengan batasan-batasan. Sebagaimana hadis yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau mengatakan wali nafsika 'alaika haqqun. Tubuhmu ini atau jiwamu ini juga memiliki hak terhadapmu. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan kita untuk mengerjakan ibadah mulai dari awal sampai akhir malam. Memang tapi Allah Azza wa Jalla kadangkala memerintahkan kita ibadah. Salat tidak sepanjang waktu, tapi hanya waktu subuh, waktu zuhur, kemudian waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Udah lima salat wajib yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita. Jika kita ingin menambahnya sekalipun, maka tidak akan menghabiskan waktu sehari semalam kita. Karena Allah Azza wa Jalla masih memberikan hak kepada tubuh kita untuk menikmati hal-hal yang lainnya. Termasuk nikmat-nikmat yang Allah sediakan kepada kita selama di dunia. Termasuk di antaranya tubuh kita ini butuh apa? Butuh akan sesuatu yang menyenangkan, butuh rekreasi. Maka ketika kita diperintahkan untuk menghisap diri kita akan penggunaan waktu-waktu kita selama sehari semalam, bukan berarti mengindikasikan kita diharuskan 24 jam full untuk bisa duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak seperti itu. Tapi apa? Ya kadangkala kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengerjakan pekerjaan duniawi kita diniatkan dengan ibadah, sehingga apa? Sekalipun kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan bagi jiwa kita, akan tapi tetap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian musannif hafizahullah taala mengatakan was-sihhatu la tadum. Kesehatan itu enggak akan berlangsung lama, teman-teman. Fala budda ay ya'qibuha suqmun. Maka sudah semestinya atau sudah selayaknya kesehatan tadi akan diselingi dengan rasa sakit. Dan di musim-musim ini kita lihat, Masya Allah, banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang mengalami sakit. Dan nggak mungkin mereka sehat selamanya. Ini menggambarkan atau memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya kesehatan itu ada batasnya. Kadangkala seorang sehat, kadangkala seorang sakit, kadangkala seorang mendapati dirinya bugar, kadangkala mendapati dirinya lemah, dan lain sebagainya. Maka ini sesuatu yang manusiawi, yang Allah Azza wa Jalla memang perjalankan di antara manusia-manusia. Ini merupakan sunatullah yang berjalan di muka bumi ini. Kadangkala manusia sehat, kadangkala manusia sakit. Maka kalau sudah tahu demikian, walau lam yakun illa kibarus sinni, fa inna kabiras sinni yu'aku 'anil amal bisabab syaikhukhah allati qad hallat fihi. Dan begitu pula masa tua. Jadi masa tua itu, kata musannif hafizahullah ta'ala, seringkali melemahkan seseorang dari pekerjaan mereka. Dan ini kita akui, karena masa tua ini apa? Kadangkala himmahnya, cita-citanya sudah melemah. Kemudian fisiknya sudah mulai kabur, pandangannya sudah mulai kabur. Kemudian fisiknya sudah mulai melemah.
Dia yang sebelumnya bisa mengangkat beban seberat 50 kilo, kali ini cuma sampai 20 kilo sudah ngos-ngosan. Ini kita akuin bersama. Dan musannif mengatakan bahwasanya syaikhuha ini allati qad hallat bihi, yang mana seorang seringkali terhalang dengannya, dan memang ini yang pasti akan kita alami. Pasti akan kita alami. Ketika kita tua, mau diakui atau tidak, maka fisik kita akan semakin melemah. Dan sebelum ini terjadi, maka musannif mengisyaratkan agar kita memaksimalkan waktu-waktu kita masih sehat, kemudian masih bugar. Kemudian beliau mengatakan yasul fata tulus salamati wal baqa fa kaifa tara tulas salamati yaf'alu yaruddul fata ba'da tidalin wa sihhatin yanu idza rama al-qiyama wa yuhmalu. Dan yang membahagiakan bagi seseorang adalah tulus salamati wal baqa, yaitu tetap berada dalam keselamatan. Kemudian fa kaifa tara tulas salamati yaf'alu, bagaimana engkau memandang bahwasanya tetap dalam keselamatan ini akan berdampak bagimu, yaruddul fata ba'da tidalin wa sihhatin, yang bisa mengembalikan seseorang setelah dia goncang dan setelah dia sehatnya. Yanu'u idza ramal qiyama wa yuhmalu, dan menegakkan kembali keinginan seseorang untuk bangkit. Nah, syair ini secara garis besar memiliki arti bahwasanya seseorang tetap berada dalam keselamatan, terus kemudian dia tetap berada dalam kesehatan, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fasihhatu tu'inul muwaffaqa ala syu'uni dinihi wa dunyah. Dan ketahuilah bahwasanya kesehatan itu akan membantu seseorang terhadap perkara-perkara dunia mereka dan juga perkara-perkara duniawi mereka. Perkara dunia mereka dan juga perkara apa? Agama mereka. Syu'uni dinihi wa dunya. Yang membantu perkara agama mereka dan juga membantu perkara dunia mereka. Seorang kalau sudah sehat, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla berikan nikmat kesehatan kepada kita, sehingga kita nyimak kajian itu dengan santai. Dengan santai. Perhatikan atau kita rasakan kalau misalnya kita sedang sakit, kita tengah batuk, kita tengah demam, kita tengah flu. Jangan untuk mendengarkan kajian. Kita dengar suara berisik saja sudah sebal atau sudah emosi. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin jarang kita syukuri. Alhamdulillah Allah masih karuniakan kesehatan sehingga aku nyimak kajian santai. Duduk bisa tenang daripada orang yang sakit. Ketika aku dikaruniai rasa sakit, maka apa? Maka qadarullah untuk duduk saja berat. Kita kayak kepala pusing, apalagi sakit gigi misalnya. Masya Allah. Rasanya gimana? Rasanya jangankan untuk apa? Untuk bicara. Mendengarkan orang bicara saja sudah nggak kuat. Sudah nggak kuat. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa membantu perkara dunia dan juga perkara agama kita. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu kama 'inda Ibnu Majah bi sanadin hasan. Sebagaimana atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, sallallahu al-mu'afah. Mintalah kepada Allah al-mu'afah, keselamatan atau waras, sehat, segar. Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini khairum minal mu'afah. Ketahuilah sungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih baik dikaruniakan kepada seorang hamba setelah keimanan atau setelah yakin, yang lebih baik dibandingkan al-mu'afah, yaitu rasa sehat. Jadi kita akui seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dikaruniai rasa sakit dari Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah misalnya terkena Covid, mengalami dada sesak, demam dan lain sebagainya. Apa yang kita rasakan? Kita merasa bahwa ya Allah, ternyata nikmat sehat itu begitu nikmat. Begitu nikmat. Dan bahkan ketika kita memiliki keimanan dalam dada kita, kemudian kita memiliki sakit misalnya, apa yang terjadi? Sholat itu merasanya berat sekali. Bukan berat dari hati, bukan. Tapi berat dari fisik kita. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, apa? Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini khairun minal mu'afah. Ketahuilah seorang itu tidak diberi sesuatu yang lebih baik setelah keimanan kecuali apa? Kesehatan. Kemudian beliau mengatakan wa ma min insanin taqiyyun farrata fi waqtihi wa sihhatihi wa lam yaltanimha illa nadima wa tahsuru wa hazina wa baka
As-sa'idu man itta'adha bi ghairihi wa laysa man itta'adha bihi ghairuhu. Dan tidaklah wa ma min insanin, dan tidaklah seorang yang bertakwa dia akan menyia-nyiakan waktunya dan juga menyia-nyiakan kesehatannya. Dan tidak pula apa? Dan tidak pula dia tidak memaksimalkan waktu-waktunya tadi, kecuali dia akan merasa merasa menyesal, kemudian merasa sedih, kemudian merasa apa? Hazina, merasa sedih, kemudian menangis. Dan orang-orang yang beruntung, kata beliau hafizallahu taala, ini perlu digarisbawahi. Wasaidu manitta'adha bi ghairi. Dan orang yang beruntung, orang yang selamat itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang yang lainnya. Walaysa manitta'adha bihi ghairuhu, dan bukan orang yang orang lain mengambil pelajaran dari kisahnya. Jadi orang yang beruntung, orang yang selamat, orang yang mujur, hidupnya adalah orang yang dia bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari kisah yang lainnya. Kalau kita dengar orang yang sakit itu, kenikmatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berat menjalankan ketaatan kepada Allah, maka dia harus mengambil hikmah darinya. Oh, sebelum saya sakit, maka saya harus apa? Saya harus menjalankan ketaatan dengan sebaik-baiknya. Nanti ketika saya sakit, hati saya nggak berat menjalankan ketaatan meskipun fisik saya lemah. Ini orang yang selamat. Orang yang ngambil pelajaran dari apa yang terjadi di sekitarnya. Sebaliknya orang yang syaqiyun, orang yang celaka adalah apa? Manitta'adha bihi ghairu, yaitu orang-orang yang orang lain justru mengambil hikmah dari. Dia nggak bisa ngambil hikmah dari dirinya sendiri, tapi orang lain yang ngambil hikmah dari. Ini orang-orangnya apa? Orang-orang yang syaqiyun, yaitu orang-orang yang celaka. Sudah tahu dia mengalami sesuatu yang Allah Azza wa Jalla peringatkan dirinya dengannya, justru malah dia apa? Justru orang lain yang mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari dirinya. Wadzalikal faraghu sayuslabul yawma aw ghadan. Ketahuilah bahwasanya al-faragh, waktu luang itu akan dicabut dari seorang hamba baik hari ini maupun akan datang. Mau sekarang atau akan datang, nikmat waktu luang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita ngerasain, oh ternyata waktu luang enak sekali. Oh kemarin harusnya saya punya waktu libur, saya bisa maksimalkan. Saya bisa melayani pasangan saya bisa apa namanya? Saya bisa merawat anak saya dengan baik, ngajarin Al-Fatihah anak saya, kemudian ngajak anak saya senang-senang main-main sehingga dia bisa mengenal saya dengan lebih baik dan lain sebagainya. Justru menyesalnya setelah apa? Setelah dia nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihada yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama 'inda Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana disebutkan Imam Muslim rahimahullah taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian dengan amal-amal kebaikan atau amal-amal solih sebelum datangnya fitnah. Jadi sebelum fitnah itu merajalela, maka kita harus bersegera apa? Beramal kebaikan dan mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqita'il lail, karena sesungguhnya apa? Fitnah itu sebagaimana potongan malam atau datangnya malam, al-muzlim yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Di dalam kondisi fitnah nanti ketika fitnah merajalela, seorang itu dia diketahui beriman di waktu paginya. Namun kemudian di waktu sorenya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bi'aradin dunya. Dan dia menjual apa? Agamanya demi sesuatu perbendaharaan dari dunia ini. Oleh karena ya teman-teman sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum fitnah ini merajalela. Dan kita sudah merasakan sekarang betapa fitnah agama ini begitu kuatnya mendera kita. Di negara ini alhamdulillah belum terlalu santer tentang masalah fitnah-fitnah. Akan tapi ini pasti kita rasakan terutama di media sosial. Dan sebelum fitnah tadi merajalela atau justru mendekat kepada kita, yang kita lakukan adalah badiru bil a'mal. Sibukkan diri kita dengan amal. Sibukkan diri kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah diri kita kepada amal-amal kebaikan sebelum fitnah tadi menyerang. Ketika fitnah tadi menyerang, kita punya pegangan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tali yang kukuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min taujihatil walid rahimahullah taala. Di antara nasihat seorang ayah, yaitu ayah beliau sendiri, Syekh Muqbil rahimahullah taala,
ijtahidu qabla an ta'tiyakumus sawarif. Bersungguh-sungguhlah engkau sebelum datang kepadamu sesuatu yang menyibukkan. Jadi sebelum sesuatu yang menyibukkan itu datang, kita hendaknya sungguh-sungguh dalam beramal kebaikan. Kadang-kala orang itu nggak sadar tentang nilai waktunya sebelum dia nikmat tadi dicabut. Kadang-kala sebagai seorang mahasiswi atau seorang yang masih lajang, dia menyanyiakan waktunya. Ya udahlah, gampang lah. Nanti aja ketika sudah kerja, sehingga nggak ada tugas kampus, kemudian nggak ada ini. Tapi justru ketika dia sudah kerja, justru dia merasakan, oh ternyata jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu jauh lebih enak dibandingkan jadi pekerja. Loh kenapa? Karena waktunya lebih banyak untuk ngaji. Nah sementara orang yang sudah bekerja, dibatasin waktu jam 7 sampai jam 4 untuk bekerja di kantor misalnya. Di hadapan komputer, di hadapan laptop. Kalau nggak gitu gajinya dipotong. Atau kemudian dia diberikan surat peringatan. Ternyata justru lebih enak jadi mahasiswi, jadi mahasiswa. Waktunya lebih luas, waktunya lebih fleksibel. Oh, andai kata dulu saya ngerjain tugas dengan baik, sehingga saya bisa memaksimalkan waktu saya untuk apa? Untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan begitulah tabiat manusia. Menyesalnya ketika sudah hilang. Baik. Kemudian beliau mengatakan wal masyaghilu tatanafa ma'a talabil ilm. Dan kesibukan-sibukan itu apa? Nah, sebentar. Baik. Wal masyaghilu tatanafa ma'a talabil ilm. Dan sungguhnya kesibukan-kesibukan tadi bertolak belakang dengan belajar ilmu syar'i wal mudzakarati wal hifdzi khususan. Yaitu ya berkaitan atau bertolak belakang dengan mengulang-ulang dan juga menghafal. Nah, bagaimana maksudnya? Idza kasurat fa innaha tud'ifu dzakirah. Kalau kesibukan seseorang itu semakin banyak, terlebih untuk urusan-urusan yang enggak ada kaitannya dengan ilmu, maka tud'ifu dzakirah, semakin melemahkan ingatannya. Dan ini dialami oleh para ulama, bukan hanya kita yang orang-orang biasa. Ini dialami oleh para ulama. Walihada ba'dul ulama lamma waliyal qada, dan ini yang dialami oleh para ulama atau sebagian ulama ketika mereka mendapatkan jabatan sebagai qadhi, diamani oleh pemerintah mereka menjadi seorang qadhi, hakim dari segala perkara, kasyarik bin Abdullah An-Nakhai sa'ahifzuhu. Sebagaimana Syarik bin Abdullah An-Nakhai sa'ahifzuhu, maka hafalannya, periwayatannya semakin memburuk. Maka kalau dia meriwayatkan dari hafalannya, maka dinilai oleh para ulama sa'ahifzuhu. Hafalannya buruk, udah nggak bisa diikutin lagi kalau dari hafalannya. Kalau dari buku mungkin masih bisa diikuti, tapi kalau dari hafalannya mungkin nggak bisa diikuti. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ini ulama saja yang diwaliyal qadha, yang mereka diamanai untuk menyelesaikan urusan kaum muslimin dalam masalah pemutus perkara-perkara yang berkaitan dengan agama mereka, ini masih menjadikan hafalan mereka terhadap ilmu semakin memburuk. Apalagi kita yang disibukkan dengan hal-hal duniawi, ya hal-hal yang nggak ada kaitannya dengan ilmu syar'i. Justru semakin melemahkan, bahkan menghilangkan kita. Betapa banyak dari kita yang 5 tahun lalu hafal juz amma misalnya. Tapi sekarang ketika ditanya juz amma di ayat-ayat pertengahan misalnya, justru lebih hafal anak-anak kita dibandingkan kita sendiri. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesibukan-kesibukan kita selama ini telah menjadi fitnah bagi diri kita pribadi. Oleh karena ikhwati fillah azani Allah iyyakum rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang bisa mendapatkan ilmu, kemudian dia bisa menghafalkan ilmu, dia bisa menghafalkan Al-Qur'an, dia bisa menghafalkan hadis, ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri oleh seorang hamba. Dia wajib bersyukur dan wajib menjaga nikmat-nikmat ini. Jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Adabu Hamalatil Quran, Atibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dalam kitab beliau mengatakan seorang yang menghafal Al-Quran atau menghafal sebagian Al-Quran, kemudian dia melalaikannya, maka dia termasuk hujranul Quran, yaitu mengabaikan Al-Quran. Dan jangan sampai kita termasuk ke dalam bagian itu. Jadi kalau kita sudah menghafal Al-Quran, maka kewajiban kita untuk menjaganya. Itu minimal. Mungkin kita bisa menambahnya, tapi kalau misalnya kesibukan menyibukkan kita dan kita nggak bisa menambahnya, maka minimal yang harus kita lakukan, kewajiban kita sebagai seorang penghafal atau seorang penuntut ilmu adalah apa? Adalah menjaga hafalan kita. Jangan sampai yang sudah hafal juz amma, ketika setahun ke depan ditanya, balik lagi hafalan juz amma lagi, balik lagi hafalan juz amma lagi. Bukan murojaah,
tapi dia melupakan apa? Hafalan yang setahun lalu dia dihafalkan. Allah musta'an. Kemudian beliau mengatakan bisa babis syawagil. Karena sebab apa? Banyaknya kesibukan yang menyibukkan Syarik bin Abdullah An-Nakhai tadi. Karena sudah diamanai pemerintah kaum muslimin dalam masalah perkara-perkara mereka, maka mulai hilang hafalan-hafalannya. Wa ba'duhum lamma waliyal qada, akan tapi enggak dipungkiri sebagian besar para ulama rahimahullah taala ketika mereka diamanai perintah untuk menjadi seorang qadi, izdada ilman, justru makin bertambah ilmunya. Oh, ini apa? Orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu mas'alatin tu'radu lahu yabhathuha. Maka setiap masalah yang dihidangkan kepadanya, setiap masalah yang dihadapkan kepadanya sebagai seorang qadhi, yabhathuha, dia mulai membahasnya. Misalnya menuliskan kitab tentangnya, kemudian mencari-cari rujukan tentangnya. Sebagaimana siapa? Kal Imam Asy-Syaukani. Sebagaimana Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Makanya kalau kita membaca karya-karya Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, maka kita akan dapati betapa luasnya ilmu Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Betapa luasnya ilmu Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Padahal beliau dia apa? Diamanai sebagai seorang qadhi, pemutus perkara di antara kaum muslimin. Akan tapi apa? Akan tapi Masya Allah, keluasan ilmu beliau menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberkahi ilmu beliau. Wal barakatu minallah, dan keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang kegiatannya sama. Kerja mulai jam 7 sampai jam 4. Kemudian memiliki keluarga, memiliki anak, tapi keberkahan keduanya berbeda. Ada yang satu ngeluh ngerasanya 24 jam dalam sehari semalam, itu ngerasa masih kurang. Oh, saya masih nggak sempat nuntut ilmu, saya masih nggak sempat dengerin audio kajian, saya masih nggak sempat untuk nyimak kajian Ustadz di YouTube dan lain sebagainya. Tapi yang satunya, alhamdulillah, 24 jam selain bekerja, saya masih sempat mendengarkan kajian, saya masih sempat menulis buku, saya masih sempat untuk apa? Berbuat ketaatan yang lainnya. Apa yang membedakan antara keduanya? Pada waktu yang mereka alokasikan sama. Jawabannya adalah keberkahan. Dan keberkahan itu datangnya tidak lain tidak bukan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau ingin waktu kita berkah, jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Wa innal waqta tsaminun azla wallah minal milyarat wadz-dzahabi wal fiddah. Dan sungguhnya waktu itu jauh lebih berharga demi Allah, kata beliau. Demi Allah dibandingkan miliaran, dibandingkan uang yang bertumpuk-tumpuk, kemudian apa? Kemudian dibandingkan emas yang begitu banyak atau perak yang begitu banyak. Wa ma dzahaba minhu la yumkinu tadarukuhu tidrakuhu hatta yalijal jamalu fi samil khiyar. Dan kalau waktu tadi apa? Waktu tadi berlalu atau waktu tadi pergi, maka sekali-kali tidak akan pernah kita mengulangnya kembali. Ini enggak sama apa? Ya, enggak ada ceritanya mesin waktu, enggak ada ceritanya mesin waktu. Kalau ada mesin waktu, maka kita bisa mengulang-ulang. Oh, kemarin saya belum sholat roja, akhirnya balik lagi waktu kemarin meroja. Tapi waktu ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang berharga. Dan tidaklah seorang mendapatkan keberkahannya kecuali Allah Azza wa Jalla rahmati. Kecuali yang Allah Azza wa Jalla rahmati. Dan dengan berharganya waktu, dengan eksklusivitas waktu. Kalau jenengan misalnya ngelihat jam ini diproduksi, perhatikan, harga jam itu juga diperhatikan. Harga jam itu juga dipengaruhi dengan apa? Dengan tingkat kelangkaan jam tadi. Kalau misalnya jenengan perhatikan harga Rolex misalnya ratusan juta. Kenapa? Karena diproduksi terbatas, kemudian dengan bahan-bahan berkualitas, kemudian dengan desain yang sangat rapih dari ahlinya, dibandingkan jam-jam yang kita temui bisa 35 ribuan di depan Indomaret misalnya, atau di pasar-pasar misalnya. Apa yang membedakan antara keduanya? Di antaranya apa? Di antara tingkat keberhargaan, tingkat nilai dari barang-barang tadi. Karena ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kalau seorang tahu akan nilai sebuah waktu, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Karena dia sadar waktu tadi tidak akan pernah dia ulangi. Baik. Kemudian wa ma'a dzalik faqalla man ya'rifu qadrah. Dia meskipun waktu tadi berharga, meskipun waktu tadi seorang sadar atau manusia sadar tidak akan pernah mengulanginya, kok faqalla man ya'rifu qadrah. Akan tapi sedikit sekali orang-orang yang menyadari akan keagungan waktu tadi. Makanya musannif rahimahullah, musannif hafizahullah taala mengatakan al barakah minallah. Keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan alokasi yang sama 24 jam, seorang tidak mendapatkan ketaatan yang sama.
seorang tidak mengerjakan kebaikan yang sama. Yang membedakan yaitu barokah dari waktunya. Barokah dari waktunya. Kemudian beliau mengucapkan sebuah syair, qad hayya'u li amrin law fatinta lahu farba bi nafsika an tar'a ma'al hamadi. Qad hayya'u li amrin law fatinta lahu. Engkau akan menyadari sesuatu tadi berharga, law fatinta lahu, kalau engkau tahu hakikat sesuatu tadi. Farba bi nafsika an tar'a ma'al hamali. Maka luangkan dirimu sebelum hilangnya sesuatu tadi. Ini sebagaimana waktu. Kalau kita sadar waktu tadi berharga, maka kita akan muliakan diri kita dengan apa? Dengan waktu-waktu tadi. Di pagi hari kita mengerjakan sholat subuh, kemudian zikir pagi, kemudian murojaah, kemudian istirahat sebentar. Allah Azza wa Jalla nggak memerintahkan kita ibadah sholat setiap waktu kok, sebagaimana kita sebutkan di awal. Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan kita untuk membaca buku setiap waktu, untuk membaca Quran setiap waktu. Tapi alangkah baiknya kita luangkan waktu kita di setiap hari kita ini untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kalau nunggu waktu kita luang, maka nggak akan pernah luang, jemaah. Jadi nggak akan pernah luang. Kita akan apa? Disibukkan dengan hal-hal, imma kesibukan yang bermanfaat, imma kesibukan yang tidak bermanfaat. Waktu kita nggak akan pernah luang. Kecuali kita meluangkan waktu tadi untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakun rajulan rijluhu fis thara wa hamatu himmatihi fis thuraya. Maka jadilah seseorang yang kakinya menapak kuat di bumi sementara cita-citanya melambung tinggi ke langit. Dengan waktu kita yang terbatas nih, jangan sampai cita-cita kita mengerjakan kebaikan ini melemah. Oh, saya cuma punya waktu 4 jam kosong sehari semalam. Saya sudah sibuk kerja, saya sudah sibuk membantu suami, saya sudah sibuk merawat anak-anak saya. Saya cuma punya waktu sisa 1 jam. Nah, jangan jadikan sisa 1 jam ini sebagai sebab kita ngeluh ya jemaah. Jangan jadikan 1 jam ini sebagai sebab kita mencemooh yang lainnya. Akan tapi jadikan 1 jam ini berharga dibandingkan jam-jam yang lainnya. Di 1 jam ini kita murojaah, hafal Al-Quran kita membaca Al-Quran kita 1 jam. Kalau orang duduk 1 jam membaca Al-Quran, maka yang dia dapatkan kurang lebih 1 juz lah. Ini paling lambat. Seorang baca dengan santai, bukan dengan hadar, tapi dengan santai, dengan tartil. Maka apa yang dia dapatkan? Kemungkinan besar 1 juz Al-Quran. Kalau 1 juz maka apa? Maka 1 bulan sudah khatam Al-Quran. Nggak usah dihafalkan. Mungkin sudah, hafalan saya sudah lemah nih, nggak bisa menghafal. Nggak apa-apa. Yang penting kita nggak menghajar Al-Quran. Kita nggak melalaikan Al-Quran. Sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. 1 ayat nggak masalah. 1 ayat pun nggak masalah. Yang penting apa? Jangan sampai Al-Quran nanti menjadi hujjah atas kita. Makanya ada doa-doa. Di antara doanya adalah apa? Jangan jadikan Al-Quran ini, atau jadikan Al-Quran sebagai hujjah bagi kami kelak di akhirat. Sebagai pembela bagi kami. Dan jangan jadikan Al-Quran ini sebagai wala hujjatan alaina, dan jangan jadikan Al-Quran sebagai hujjah atas kami. Jadi nanti Allah Azza wa Jalla tuntut kita. Al-Quran ada di hadapan, firmanku ada di hadapan, apa yang kau perbuat dengannya? Kita membacanya? Enggak. Kita membaca kandungannya? Enggak. Nah, lebih-lebih kita menghafalnya. Ini justru menjadi hujjah atas kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma awqatuna milkun lillahi azza wa jalla." Dan waktu-waktu kita ini merupakan milik dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma kana milkan lillahi fa innahu la yajuzu at-tasarrufu fihi illa bi idzni." Dan sesuatu yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala maka tidak diperkenankan digunakan kecuali dengan sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang ada dalam tubuh kita ini hendaknya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Makanya Syekh As-Sa'di rahimahullah taala ketika mendefinisikan makna nikmat atau makna syukur, maka beliau menjelaskan di antara makna syukur yang berikutnya adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat waktu. Kalau Allah karuniakan waktu kepada kita, waktu luang kepada kita, 1 jam saja dalam sehari semalam, maka kelak ini waktu 1 jam ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku, kemudian kurbanku, kemudian hidupku, kemudian matiku itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar semua ini milik Allah Subhanahu wa taala,
maka tidaklah yang kita lakukan kecuali apa? Menggunakannya untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahrisi ala waqtiki. Maka beliau secara khusus menunjukkan khitabnya kepada wanita. Maka bersemangatlah kalian wahai wanita terhadap waktu-waktu kalian. Wa'murihi bi kulli khairin fa innahu ra'su malikin. Dan makmurkanlah atau gunakanlah, ramaikanlah umurmu tadi dengan segala suatu kebaikan atau dengan segala jenis ketaatan. Wa khususan qabla injabil atfal, terlebih sebelum melahirkan anak. Kata beliau. Ini beliau sendiri yang bercerita. Beliau sendiri yang bercerita. Sebagai seorang wanita. Sebagai seorang wanita. Li'annal faragha yakunu aktsar. Karena waktu luang sebelum injabil atfal, sebelum melahirkan anak, ini waktu luangnya jauh lebih banyak bi khilafil lati ladaiha atfal, dibandingkan orang-orang yang apa? Orang-orang yang banyak memiliki anak. Fa innaha la takunu kadzalik. Kondisinya enggak lagi sama. Sebagaimana ketika masih lajang dengan ketika setelah menikah. Setelah menikah berbeda halnya ketika setelah memiliki anak. Maka sebelum sampai ke tingkatan-tingkatan yang lainnya, apa yang kita lakukan yaitu memaksimalkan waktu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi ceritanya kita ngeluh, sekarang saya sibuk banget. Jangankan sekarang, nanti atau besok ini bakal datang kesibukan-kesibukan yang lainnya yang justru lebih banyak menyibukkan engkau dibandingkan kesibukan yang kemarin. Oleh karena kesibukannya sekarang ini, sesibuk apapun sempatkan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama wanita, ketika menulis kitab, beliau menyebutkan di awal kitabnya, kata beliau, kurang lebih artinya demikian. Ketika engkau mendapati kesalahan dalam kitabku, maka berilah uzur kepadaku. Karena aku menulis kitab ini dalam keadaan tangan kananku menuliskan kitab, sementara tangan kiriku menggendong seorang anak. Ini menunjukkan apa? Himmah seorang wanita. Nggak ada ceritanya seorang wanita apa? Tidak memaksimalkan waktu mereka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah beliau yang menulis kitab ini, di samping beliau menulis kitab, tangan kiri beliau masih sibuk untuk merawat anak-anaknya. Di antara potret yang sangat bagus dari seorang ulama wanita di zaman ini adalah, ya Allah, kami lupa namanya. Sebentar. Kami lupa namanya. Tapi ala kulli hal, ulama wanita ini masih hidup di zaman ini. Beliau disibukkan dengan ilmu luar biasa, Masya Allah. Beliau disibukkan dengan ilmu. Bahkan karya-karyanya sangat banyak sekali. Dan karya-karya ini bukan karya yang remeh. Jadi bukan karya-karya yang sekedar bukan remeh ya. Karya-karya yang ringan, maksudnya ringan bacaannya bukan. Tapi karya-karya yang bacaannya bacaan berat-berat. Dan tema-temanya merupakan tema-tema penuh ilmu kelas atas. Dan ini Masya Allah, ini seorang ulama wanita. Allah musta'an. Kami lupa namanya. Tapi jenengan bisa temukan nanti insya Allah. Kalau ingat, nanti kami akan sampaikan. Tapi ulama ini potret yang sangat bagus sekali. Dan karyanya terus lahir. Nah, hampir setiap tahun itu ada karyanya. Ini menunjukkan apa? Himmahnya sebagai seorang wanita. Himmahnya sebagai seorang yang mencintai ilmu, padahal dia seorang wanita. Atau meskipun dia seorang wanita. Tidak menjadi alasan kesibukan sehari-harinya, rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, tidak menjadikan dia beralasan untuk saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mengukur kita dengan orang lain. Kita cukup mengambil hikmah dari apa yang orang lain alami, tapi ukur dengan kemampuan diri kita. Jangan sampai memaksakan. Seorang ulama pernah menasihatkan bahwasanya ketika engkau atau ketika seorang mendapati ilmu dalam sekejap, jadi mencari ilmu, pengennya hafal misalnya Manzumah Baikuniyah dalam sehari sejumlah 42 bait atau 36 bait. Dihafalkan memang dalam sehari. Tapi bagaimana efeknya besok? Besok masih hafal atau enggak? Besoknya masih hafal atau enggak? Besoknya masih hafal atau enggak? Padahal hafalan itu diperhitungkan kalau dia menancap kuat dalam dada. Kalau hafalan hilang, atau hafalan sekarang kemudian hilang, besoknya enggak diulang lagi, maka ini bukan hafalan. Jadi hafalan itu sesuatu yang menancap dalam dada dan terus diulang-ulang. Ini namanya hafalan. Makanya seorang disebutkan menghafal Al-Quran kalau dia terus memurojaah hafalannya. Bukan seorang yang pernah setor 30 juz di hadapan gurunya, kemudian dia melalaikannya. Maka seorang guru pernah menasihatkan kepada kami di Bandung, beliau itu dulu pernah keluar dari pondok, bukan pernah keluar, lulus dari pondok dalam keadaan sudah pernah menyetorkan 30 juz hafalan Al-Quran di hadapan gurunya.
Kemudian ketika bertemu gurunya di kemudian hari setelah lulus dari pondok, beliau ditanya gurunya, gimana kabar hafalannya? Dites oleh gurunya kabar hafalannya. Dan qadarullah masyafal, semua yang diteskan gurunya tadi, dia menjawabnya dalam keadaan apa? Terbata-bata atau salah dalam menghafal. Maka sejak saat itu beliau bertekad untuk menyempurnakan hafalannya kembali, dan masya Allah beliau sekarang termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang begitu perhatian dalam masalah murojaah hafalan Al-Quran. Beliau mengatakan hafalan itu program madal mayat. Nggak tahu ini bahasa Sunda atau bahasa program madal mayat. Jadi program sekali seumur, bukan sekali, sepanjang waktu sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana mirip dengan perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala, minal mahdi ilal lahdi, dari peraduan sampai menuju liang lahat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fahiya tujazzi'u waqtaha wallahul musta'an. Dan hanya Allah lah yang atau zat yang bisa dimintai pertolongan. Wa akhtimu hadzal mawdu'a biqauli syair, dan aku menutup pembahasan ini dengan ucapan seorang penyair, al waqtu anfasu ma unita bihifdhihi. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga yang hendaknya engkau perhatikan. Wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u, dan aku melihatnya sebagai sesuatu yang mudah sekali hilang. Wa yaqulul akhar, dan seorang penyair yang lainnya mengatakan utlub wala tadjaran wala tadjaron min matlabin. Carilah ilmu atau berjuanglah wala tadjaron min matlabin, dan jangan lemah. Fa'afatut talibi ayyadjaro, dan penyakit para penuntut ilmu itu lemah tengah jalan. Ala taral habla bitakrarihi, tidakkah engkau melihat tali itu bisa kuat kalau terus dipilin. Jadi tali itu bisa kuat kalau terus dipilin. Begitupun seorang penuntut ilmu. Jadi harus semangat dalam sakhratis sammai qad athara. Sebagaimana engkau melihat batu besar itu bisa berlubang dengan sebab apa? Dengan sebab air yang menetes darinya. Ini menunjukkan apa? Begitu berharganya waktu. Maka hendaknya kita gunakan untuk menuntut ilmu syariat, untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Mungkin kita nggak ngerasakan dampaknya sekarang. Tapi bukankah kata beliau, kata penyair tadi, ala taral habla bitakrari. Bukankah engkau melihat tali itu bisa kuat kalau sering dipilin? Jadi kalau tali cuma satu itu gampang diputus. Tapi kalau tali dipilin bareng-bareng, maka apa terjadi? Maka semakin kuat. Begitupun kita lihat bahwasanya sebuah batu besar itu bisa berlubang dengan sebab air yang menetes terus-menerus darinya. Kalau satu tetes, dua tetes mungkin nggak berpengaruh. Tapi kalau misalnya ribuan tetes, jutaan tetes, maka dia akan semakin berpengaruh dan melubangi apa? Melubangi batu tadi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu yang kita ulang-ulang, ketaatan yang kita ulang-ulang, maka itu akan berdampak bagi kita. Maka kalau ada orang bertanya, apa gunanya kita membaca Al-Quran tiap hari? Apa gunanya kita menghafal Al-Quran? Mungkin dampaknya nggak kita rasakan saat ini, tapi kita rasakan di waktu-waktu kemudian. Ternyata hati kita mudah menerima kebaikan. Hati mudah menerima kebaikan itu menunjukkan apa? Menunjukkan baiknya hati, menunjukkan sucinya hati, menunjukkan bersihnya hati. Kalau hati bersih, hati bersih itu tidak ditempuh sehari dua hari. Tidak bisa diperoleh seseorang sehari dua hari. Akan tapi diperoleh dengan keistiqomahan, dengan keteguhan. Ya, karena ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi beliau menasihatkan di akhir, fahrisi ala waqtiki. Bersemangatlah kalian terhadap waktu-waktu kalian. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini, dan ini insyaallah menutup bahasan tentang masalah waktu. Dan pertemuan depan insyaallah taala ini membahas satu hal atau satu tema yang sangat urgent bagi kita, terlebih seorang wanita, yaitu hifdzul lisan wa fadluh, yaitu menjaga lisan dan keutamaan menjaga lisan. Bagaimana seorang bisa selamat dengan lisannya, terus kemudian bagaimana seorang bisa celaka, bahkan masuk ke dalam neraka jahanam dengan satu ucapannya yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimu al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim sejati adalah muslim yang selamat dari muslim lainnya selamat dari lisan dan juga tangannya. Insyaallah taala kita akan bahas di 2 Sabtu yang akan datang. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan, mangga dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas paparan ilmu yang sudah diberikan. Kepada akhwat yang ingin bertanya.
harap dimatikan videonya ya, akhwat. Nah, jazakallahu khairan. Baik, kepada Ukti Mirfa Alia sudah resen ya, silakan dibuka mic-nya jika ingin bertanya langsung. Naam. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustadz. Ana ingin bertanya, apakah salah jika meminta waktu me time untuk membersama ilmu kepada seorang suami? Misalnya, kita mengatakan, ya suamiku, bolehkah istrimu meminta waktu menyendiri dengan ilmu? Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Insyaallah. Baik, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, apakah seorang wanita boleh meminta me time atau kesendiriannya dengan ilmu kepada seorang suaminya? Maka jawabannya boleh. Maka jawabannya boleh. Karena ini termasuk hal yang menjadi hak seorang wanita. Menjadi hak seorang wanita. Jadi seorang wanita memiliki hak untuk apa? Untuk bersenang-senang dengan sendirinya. Dan seorang suami tidak selayaknya menghalang istrinya berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u ima'akum fil masajid atau ilal masajid. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin dari melarang istri-istrinya mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara yang menuntut ilmu syar'i. Akan tapi perlu diperhatikan bagi seorang wanita. Ketika menuntut ilmu syar'i diperhatikan dalam hal apakah kewajiban dan juga hak suaminya sudah terpenuhi dengan baik. Jika sudah terpenuhi dengan baik, maka dia berhak untuk meminta hal demikian dan seorang suami tidak selayaknya untuk melarang istrinya. Demikian. Allah taala. Insyaallah, jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya kepada Rere Umum Milan, tafadhali dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Ustaz mau nanya terkait waktu ketika kita sudah selesai menyelesaikan urusan rumah tangga, mendidik anak pada hari tersebut, kita membantu suami dalam urusan muamalah, karena Ana pernah dengar ada hadis yang menyebutkan kalau wanita ikut serta dalam suaminya berjualan, berdagang atau muamalah itu merupakan tanda-tanda akhir zaman. Pertanyaannya adalah, apakah membantu suami untuk berdagang atau bermuamalah itu tercelah dari hadis tersebut, atau hanya menunjukkan waktunya saja, memang ini menunjukkan akhir zaman tapi perbuatannya tidak tercela. Yang kedua, simpel aja Ustadz, terkait puasa Ayyamul Bid yang biasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, untuk di Zulhijjah, apakah kan termasuk hari tasyrik ya Ustadz ya, tanggal 13 itu, apakah setiap bulan Zulhijjah itu puasa Ayyamul Bid tidak ada di tanggal 13-nya atau bagaimana? Syukran jazakumullahu khairan Ustadz dan MT Khadijah. Barakallahu fiik. Baik. Terkait pertanyaan pertama tentang apakah tanda akhir zaman adalah seorang wanita yang membantu suaminya untuk bermuamalah atau berdagang atau berjualan, wallahu ta'ala alam, kami belum pernah mendengar hadis tersebut. Kalau misalnya hadis tersebut ada, katakanlah sahih dengan hadis tersebut, dengan riwayat tersebut, maka wallahu ta'ala alam, artinya kurang lebih dia hanya mengisyaratkan itu hanya tanda akhir zaman, tidak mengindikasikan bahwasanya itu larangan bagi wanita untuk apa? Untuk berjualan. Termasuk ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya tanda akhir zaman adalah manusia saling meninggikan bangunan mereka. Saling meninggikan bangunan. Bukan berarti ketika meninggikan bangunan sesuatu yang garang, bukan. Akan tapi menunjukkan sekedar akhir zaman. Dan kisah-kisah pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para wanita di antara mereka ada juga yang berjualan untuk menyambung nafkah, dan ini diperbolehkan dalam syariat selama tidak melanggar nilai-nilai syar'i yang lainnya. Allah taala alam. Kemudian yang kedua, tentang masalah puasa tasyrik di bulan tentang masalah puasa Ayyamul Bid di bulan Dzulhijjah, maka bagaimana kita mengerjakannya? Kita mengerjakan di 14, 15, 16. Demikian difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kalau tidak salah, atau Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala. Jadi 14, 15, 16. Demikian Allah taala. Jazakallahu khairan Ustaz. Diselingi dengan pertanyaan dari chat dulu ya Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Ustadz izin bertanya, jika urusan rumah tangga sudah selesai, mengerjakan hobi misalnya menjahit, apakah dianggap melalaikan ilmu? Jazakallahu khairan. Gimana, Afan? Suara Ana jelas Ustadz? Iya, jelas, silakan. Nah,
Izin bertanya, jika urusan rumah tangga sudah selesai, mengerjakan hobi misalnya menjahit, apakah dianggap melalaikan ilmu? Jazakallahu khairan. Baik. Jika urusan rumah tangga selesai, kemudian dia menyibukkan waktu sisanya dengan menjahit, apakah dikatakan untuk melalaikan ilmu? Maka jawabannya tidak selalu. Kalau dia melalaikan ilmu-ilmu yang wajib kepadanya, nah dia melalaikan ilmu. Misalnya dia lebih condong kepada kebiasaannya atau kepada hobinya menjahit dibandingkan dia mendapatkan ilmu yang wajib atasnya. Dia belum bisa mengerjakan sholat dengan baik misalnya. Kemudian di hari itu dia memiliki waktu luang yang sangat banyak. Lalu dia sibukkan dengan hobinya dibandingkan untuk belajar bagaimana sholat dengan baik. Maka apa? Dia telah melalaikan apa? Telah melalaikan ilmu. Tapi kalau sementara ilmu yang wajib baginya sudah tuntas misalnya, dia sudah bisa mengerjakan sholat dengan baik dan pekerjaan menjahit atau hobi menjahit tidak dikerjakan setiap hari, tidak dikerjakan setiap hari. Maka kita katakan ia tidak disebut melalaikan ilmu. Jadi melalaikan ilmu itu kalau memang dia melalaikan sama sekali sesuatu yang wajib baginya. Adapun sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang tidak wajib baginya, maka hendaknya dia berupaya untuk menyibukkan di waktu-waktu yang lainnya. Dan tidak ada pertentangan antara kita misalnya menjahit dengan ilmu. Kita bisa mendengarkan kajian sembari menjahit. Dan ceramah-ceramah biasa dari para ustadz kita ini menunjuk apa? Ini juga termasuk ilmu, termasuk ilmu. Misalnya ketika menjahit atau mengerjakan sesuatu, maka kita sempatkan untuk mendengarkan kajian-kajian yang ringan. Misalnya tentang tazkiyatun nufus, tentang nasihat-nasihat. Maka ini apa? Ini termasuk apa? Termasuk ilmu juga. Termasuk ilmu juga. Dan tidak bertentangan antara menjahit dan juga menuntut ilmu syar'i. Wallahu ta'ala. Jadi maksudnya ini ya Ustaz, nggak harus duduk mencatat sehingga kita melalaikan tugas yang lain ya Ustaz ya, sambil nyetrika, sambil nyuci, mungkin bisa sambil dengar kajian begitu ya Ustaz ya maksudnya. Tapi kalau misalnya menjahitnya diniatkan supaya dia bisa membuatkan pakaian untuk suami yang menyenangkan suaminya, maka ini bernilai ibadah. Dan ini termasuk pengamalan dari ilmu yang dia dapatkan selama di kajian. Allah Ta'ala. Nah, jazakallahu khairan Ustaz, semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Baik, kepada yang sudah resen, Ukhti Amalia, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Afwan, Ustaz. Bagaimana cara agar dapat istiqomah dalam kondisi pandemi seperti ini, terlebih kondisi lingkungan sekitar yang kurang mendukung? Mohon nasihatnya. Syukran jazakumullahu khairan. Baik, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan sebuah hadis atau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang kurang lebih artinya konteksnya berbeda dengan apa yang ditanyakan tadi. Jadi beliau mengakhiri ucapannya dengan fala yalumanna illa nafsah. Maka janganlah ia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Kalau kita mendapati diri kita lemah dalam berbagai hal, maka mungkin ada yang salah dari diri kita. Mungkin ada yang salah dari kita. Termasuk dalam masalah istiqomah misalnya di suatu tempat atau di suatu kondisi, terlebih di kondisi pandemi ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah di atas jalan Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ayahsabul insan apakah manusia kurang lebih artinya apakah manusia mengira bahwasanya setelah dia mengucapkan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak diberikan fitnah atau diberikan ujian, maka cara untuk istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala di musim pandemi ini yang pertama memahami bahwasanya ujian pandemi ini atau ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita berupa sakit ini merupakan fitnah yang mungkin saja akan melalaikan kita dari ibadah-ibadah kita. Yang mungkin saja melalaikan kita dari jalan-jalan agama Allah yang lurus. Maka tugas kita setelah mengingat ini adalah kita bergegas. Kita bergegas untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun tidak dengan fitnah ini atau sekalipun tidak dengan ujian berupa pandemi ini, di hari-hari depan masih banyak ujian-ujian yang lain yang Allah Azza wa Jalla sediakan kepada orang-orang yang masih hidup. Orang-orang yang selamat dari ujian adalah orang yang sudah meninggal. Makanya seorang ulama pernah mengatakan, jika engkau ingin meneladani seseorang, maka teladanilah orang-orang yang telah selamat dari fitnah. Telah selamat dari fitnah atau ujian. Itu siapa? Orang-orang yang sudah meninggal, para salaful ummah. Maka kalau musim pandemi seperti ini, kita sudah gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala atau sudah gugur dari jalan Allah, sudah menyimpang dari jalan Allah, maka terlebih ujian-ujian yang lebih berat dari terlebih fitnah-fitnah ini bukan semakin hari semakin kecil, tapi semakin hari semakin besar. Laksana bola salju yang menggelinding.
Di fitnah itu laksana bola salju yang menggelitik. Makanya di akhir zaman kelak digambarkan huru hara itu semakin besar. Perpecahan, terus kemudian kemaksiatan semakin merajalela. Kita berada di zaman yang mungkin tidak atau masih belum seberapa dibandingkan nanti di akhir zaman atau menjelang hari kiamat. Maka kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman ini. Kemudian yang ketiga, jangan sampai meninggalkan teman-teman yang soleh. Jangan sampai meninggalkan teman-teman yang soleh. Keep in touch. Jadi tetap berhubungan dengan orang-orang yang soleh. Dengan majelis-majelis yang di dalamnya terdapat orang-orang soleh, orang-orang solihah. Jadi teman-teman yang soleh jangan sampai kita lalaikan dari kita memiliki teman yang baik ketika musim pandemi, ya hubungi melalui WA. Sempatkan beri kabar melalui WA. Sehingga dia tahu bahwasanya kabar kita, dia tahu kabar kita. Terus kemudian dia tahu kalau misalnya kita ini butuh nasihat dan lain sebagainya. Tetap hubungi mereka. Dan kita nggak masalah minta nasihat kepada orang soleh. Misalnya jenengan datang di majelis ilmu para ustadz, kemudian minta nasihat kepada ustadz. Ini bentuk apa? Bentuk bahwasanya hati jenengan masih selamat, masih baik untuk untuk menghadapi musim-musim pandemi ini. Terus kemudian yang keempat, setelah tidak menjauh dari teman-teman yang soleh atau teman-teman yang baik, yang keempat adalah tidak menjauh dari para ahli ilmu. Kalau kita nggak bisa menghadiri secara langsung, maka kita bisa menghadirinya melalui online. Jadi semakin kita nurutin hawa nafsu kita untuk menjauh, yaitu nurutin futur kita menjauh dari majelis ilmu, maka semakin jauhlah kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu cara berpikirnya. Seorang kalau sudah nurutin hawa nafsu untuk menjauh dari jalan Allah, ya sudahlah, bisa nggak usah berangkat, bisa lagi nggak usah berangkat, bisa lagi nggak usah berangkat. Masih ada YouTube, masih ada rekaman YouTube. Maka apa yang terjadi? Tanpa dia sadari, dia akan semakin jauh dari jalan ilmu. Yang pertama mungkin dia dengerin YouTube. Oh, saya nggak sempat hadir, saya malas hadir, dia akhirnya dengerin YouTube. Di hari berikutnya dia dengerin YouTube. Tapi Tapi setengah kajian. Di hari berikutnya dia masih dengerin YouTube. Tapi mungkin sepertiga kajian. Mungkin pada akhirnya cuman lewat tok. Panitia nge-share rekaman kajian, ya sudah dilewatin, skip. Ini menunjukkan semakin jauhnya kita dari majelis ilmu, maka akan semakin jauh pula kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngerasa futur, cara istiqomah di jalan Allah di musim pandemi ini, dekat di majelis ilmu. Mau online pun, mau offline sekalipun, kalau offline nggak mungkin kan, maka online adalah jalan yang terbaik. Demikian Allah taala. Jazakallahu khairan Ustaz. Kembali lagi ke pertanyaan pada kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga dan menerima amalan-amalan Ustadz, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya Ustadz bagi akhwat yang harus bekerja karena diminta orang tuanya dan keadaan memaksa untuk bekerja. Bagaimana jika di dunia kerja harus bercampur baur dengan yang bukan mahram? Bagaimana mengatasi syubhat yang dihadapi di dunia kerja, misalnya kebijakan tempat kerja, pendapatan, dan lain-lain. Mohon nasihatnya agar tidak menjadi fokus kepada dunia dan tetap menuntut ilmu meski bekerja. Dan yang terpenting bagaimana tetap menjaga fitrahnya sebagai muslimah dalam dunia kerja. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mohon doanya Ustadz, semoga Allah senantiasa menyertai dalam setiap pilihan hambanya. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah anugerahkan keistiqomahan kepada penanya dan juga kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Allah azza wa jalla berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan kepada engkau wahai Muhammad alla ta'budu illa iyyah, untuk tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kita berbuat kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang ketika ditanya para sahabatnya, manakah yang paling aku lebih layak untuk berbuat baik kepadanya? Beliau mengatakan ummuka, summaman ummuka, summaman ummuka, summaman abuka. Jadi ibumu, kemudian ayahmu. Kemudian seorang ulama pernah mengatakan, tidaklah ada sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik dibandingkan berbakti kepada kedua orang tua. Seorang ulama yang lainnya pernah
didapati seringkali dia menunduk atau tidak banyak berbicara ketika di hadapan ibunya. Ketika ditanya, kenapa kok nggak banyak berbicara di hadapan ibunya? Dia mengatakan, aku khawatir suaraku melampaui suara ibuku. Sehingga dia dikatakan durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka teman-teman sekalian, atau kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapati diri kita dalam keadaan orang tua meminta kita sesuatu yang bisa membahagiakan mereka, maka berbahagialah kita. Jadi orang tua minta kita kerja di mana, selama pekerjaan tadi bukan dalam rangka kemaksiatan kepada Allah, maka kita turuti dengan senang hati. Artinya apa? Artinya orang tua tengah memberikan satu jalan untuk mencapai keridhaan seorang orang tua kepada anaknya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, ridallahi fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu berada di keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullah, dan kemurkaan Allah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah berada di kemurkaan kedua orang tua. Dianggap hadis ini atau riwayat ini sahih, maka apa? Maka kalau orang tua menunjukkan sesuatu yang bisa membahagiakan mereka, yang bisa kita lakukan sebagai anak, maka berbahagialah kita. Kenapa? Karena dia tengah menunjukkan sesuatu yang memang kita cari-cari selama ini. Apa sih yang buat orang tua itu senang? Apa sih yang buat orang tua bahagia? Kadang sebagian orang tua nggak mau bilang kepada anaknya apa? Kepada anaknya bahwasanya apa yang membuatnya dia bahagia. Kadang yang penting kamu bahagia, nak. Kadang-kala ketika kita bahagia dengan sesuatu, orang tua mungkin nggak sedih. Orang tua mungkin nggak sedih. Tapi di sisi yang lainnya orang tua merasa sepi dengan ketiadaan kita misalnya. Ini menunjukkan apa? Kalau misalnya orang tua menunjukkan sesuatu yang membuatnya bahagia, maka berbahagia kita. Kalau orang tua merintahkan atau meminta kita, nak bu ya kerja di sana, ya udah kita turutin. Kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun kita nggak suka dengan lingkungan. Tapi selama bukan dalam kemaksiatan, maka kita katakan sami'na wa ata'na, sudah manut insyaallah taala. Dan kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nasihat tentang orang-orang atau teman-teman atau kaum muslimah yang bekerja. Yang masih bekerja, maka niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditolong dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan di pekerjaan-pekerjaannya. Kita seringkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bersyukur kepada pekerjaan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bantu untuk bersyukur. Bersyukur yang menggunakan apa? Entah gajinya untuk ketaatan kepada Allah, entah di pekerjaannya dia menyempatkan memberikan nasihat kepada sama pekerjanya atau sama teman-teman karyawannya. Dalam rangka mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan rasa syukur atas nikmat-nikmat tadi. Yang ketiga, juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Ini bukan hanya untuk orang-orang yang bekerja. Bahkan orang yang nggak bekerja sekalipun, di rumah sekalipun, dia masih berpotensi untuk mengerjakan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak asatidzah kita adalah mereka orang-orang yang bekerja di bidang-bidang umum. Tapi mereka masih sempat untuk mengerjakan atau menuntut ilmu syar'i. Dan di antara mereka banyak sekali yang jadi apa? Yang jadi ustadz, yang mereka paham tentang masalah agama, yang mereka menjadi rujukan umat dalam masalah agama. Ini menunjukkan waktu atau kesibukan mereka di dunia pekerjaan atau di masalah dunia tidak lantas menjadikan mereka terbelakang dalam masalah agama. Kemudian kita dapati kisah-kisah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di antara mereka ini bukan orang-orang yang tidak sibuk bekerja. Abu Bakar As-Siddiq adalah saudagar yang kaya raya. Semakin saudagar itu besar, kita pahami bersama bahwa saudagar itu semakin besar, maka tanggung jawabnya semakin besar dan beban pekerjaannya semakin besar. Tapi bagaimana? Abu Bakar menjadi sahabat terdekat Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan ketaatannya. Dengan ketaatannya. Ketika Rasulullah SAW mengumpamakan pekerjaan yang paling baik, maka beliau SAW mengumpamakan dengan pekerjaan-pekerjaan dunia. Dengan pedagang, seorang yang membawa kayu di pundaknya, kemudian menjualnya di kota untuk mendapatkan upah. Ini beliau mengumpamakan dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Maka kalau kita sibuk bekerja dengan sibuk menjalankan sesuatu yang sifatnya duniawi, maka tidak jadi masalah selama kita niatkan dengan niat ibadah. Apakah kalau enggak diniatkan dengan niat ibadah kita berdosa? Jawabannya enggak. Tapi sia-sia. Jangan sudah capek jam 7 sampai jam 4 tapi enggak diniatkan ibadah, itu rasa capek toh. Tapi enggak ada rasa nikmat. Jadi seorang yang sudah disibukkan dengan hal-hal duniawi, maka niatkan untuk niat-niat ukhrawi. Jadi saya niat kerja ini untuk menyenangkan orang tua supaya dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Udah niatkan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya niat ini supaya saya bisa dapat uang, saya dapat ongkos untuk mengerjakan ketaatan yang lainnya.
saya bisa bersedekah, saya bisa memberikan kepada yang tidak mampu dan lain sebagainya. Terus kemudian yang berikutnya terkait masalah syubhat di dunia pekerjaan, masalah gaji dan lain sebagainya, maka ini kita sadari bersama, bukan hanya dunia pekerjaan. Jadi setiap orang itu pasti akan berhadapan dengan syubhat dan syahwat dalam hidupnya. Ini dua penyakit yang kata para ulama akan selalu mengiringi seorang hamba. Syahwat itu akan menjadi pelancar bagi syubhat seseorang. Seorang mungkin nggak tergoda dengan masalah syubhat, tapi dia melalui syahwat akhirnya tergoda tentang masalah syubhatnya. Betapa banyak orang yang tergelincir pemikirannya, bukan sejak awal dia percaya dengan pemikiran tadi, tapi sejak awal misalnya diiming-imingi dan dunia itu syahwat. Dunia itu syahwat dengan uang dan lain sebagainya. Ini kita akan alami bersama. Mau di dunia pekerjaan ataupun enggak, kita akan mengalami bersama. Kita akan mengalaminya. Maka yang harus kita lakukan adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan doa yang lainnya, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi semoga Allah, aku minta kepadamu ya Allah agar dikaruniai petunjuk, kemudian ketakwaan, kemudian at-tuqa wal afafa, dan harga diri. Itu kita bisa menjaga harga diri kita ketika meskipun kita dihadapkan sesuatu yang haram, kita bisa menjaga diri, enggak sekali-kali enggak. Ini ada sokokan misalnya, ini sekali-kali enggak. Atau ini ada misalnya kalau dalam masalah perusahaan, ini pernah diceritain teman kami bahwasanya kalau, mohon maaf nih kalau misalnya ada kerja di rumah sakit, kalau di rumah sakit itu biasanya beberapa bidang ada yang ada yang rawan untuk menerima uang seperti ini. Ada yang rawan menerima uang seperti ini. Misalnya sales obat datang ke rumah sakit, terus kemudian memojokkan kepada kita sebagai orang yang bertanggung jawab di masalah obat-obatnya, ya, kalau kamu masukin melalui saya, maka saya berikan upah sekian. Ini merupakan dalil syubhat. Jadi kalau kita kerja di bidang-bidang umum seperti ini, maka yang kita harus perhatikan adalah aturan-aturannya. Kalau kita misalnya membaca aturannya, dilarang untuk menerima ini dan itu, maka kita patuhi peraturannya. Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu berada di atas syarat-syarat mereka. Jadi mereka harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan kepada mereka, termasuk masalah kebijakan-kebijakannya. Jadi selama kebijakan tadi tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya mengikutinya. Kurang lebih demikian, wallahu taala alam. Insyaallah, jazakallahu khairan Ustaz. Jawabannya masih bisa Ustaz, ada 2 pertanyaan di kolom chat. Ya, silakan. Nah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Di masa pandemi ini banyak sekali diadakan kajian-kajian kitab dan lain-lain yang materinya Masya Allah sangat urgent untuk dipelajari, terlebih untuk wanita. Namun terkadang waktunya berbarengan Ustadz. Bagaimana cara menggunakan waktu untuk belajar yang baik ya Ustadz? Dan cara memilih kajian mana yang lebih afdol, yang lebih dulu bisa kami ikuti. Satu lagi, Afwan, kalau masih jam bekerja atau WFH, namun ada jam kajian, apa boleh sambil menyimak kajian dan mengirim tugas-tugas sekolah? Barakallahu fikum. Baik, terkait masalah mana yang lebih afdol untuk dihadiri dari kajian-kajian yang begitu banyak di online, maka kita katakan yang pertama, mana yang paling kita butuhkan saat ini. Yang paling kita butuhkan dalam artian bukan yang kita inginkan. Jadi kalau kita dihadapkan ada kajian akidah, kemudian ada kajian tafsir, kemudian ada kajian tazkiyatun nafas, kemudian ada kajian bahasa Arab dan lain sebagainya, maka yang paling kita butuhkan saat ini itu kajian yang mana? Kalau kita berada di lingkungan yang dalam kondisi misalnya kesyirikan merajalela, di lingkungan kita kesyirikan merajalela, dan kita butuh akan ilmu tentangnya, dan ilmu tentang akidah ini ilmu yang wajib bagi setiap hamba, dan kita butuh tahu nih hukumnya, ritual-ritual di sekitar kita sehingga kita nggak terjerumus ke dalamnya. Maka kebutuhan kita terhadap ilmu ini, penjelasan ini lebih wajib dibandingkan kita misalnya ada majelis bahasa Arab yang berbarengan misalnya. Maka kita lebih mengutamakan kajian tentang masalah akidah dibandingkan kajian bahasa Arab. Bukan kita ngesampingkan bahasa Arab. Bahasa Arab itu penting, tapi ada yang aham, ada yang lebih penting dibandingkan bahasa Arab, yaitu kajian tentang akidah. Terlebih karena kondisi di sekitarnya dia berurusan kondisi akidah. Terus kemudian yang kedua, misalnya dia dalam kondisi apa? Dia memang tidak
tidak butuh misalnya, tidak butuh tapi mendesak, tidak butuh tapi mendesak. Contohnya misalnya dia hendak mengerjakan ibadah umroh, kurang 1 bulan lagi mengerjakan ibadah umroh. Maka yang mendesak baginya karena sudah hendak mengerjakan ibadah umroh dan bahkan menjadi wajib baginya adalah untuk mempelajari fikih-fikih tentang umroh. Kalau ada kajian fikih tentang umroh menjelang ibadah umrohnya, kajian yang lainnya misalnya kajian tentang fikih muamalah, terus kemudian kajian tentang fikih nikah, kemudian satu ada fikih tentang masalah umroh, maka dia lebih wajib menghadiri fikih umroh karena kewajibannya lebih mendesak kebutuhan kita terhadap hal tersebut. Itu yang terkait mana yang lebih afdol antara kajian-kajian yang dihadiri. Terus kemudian pertimbangan yang selanjutnya, manakah yang lebih afdol dihadiri adalah kajian-kajian ulama-ulama kibar atau ustadz-ustadz sepuhnya. Jadi kalau ada orang yang lebih berilmu, dalam satu hari ada jadwal bebarengan misalnya, ada orang yang lebih berilmu, terus kemudian ada orang yang tidak lebih berilmu, masih statusnya masih pelajar dari ustadz tadi misalnya. Maka yang lebih layak untuk kita hadiri adalah kajian Ustadz tadi. Setelah mempertimbangkan tema-tema yang lain. Misalnya kajian Ustadz tadi tentang masalah nasihat ilmu syar'i. Kemudian yang Thalib tadi mengajarkan tentang tema apa? Tema fikih misalnya. Maka kalau dua ini berbarengan, di antara pertimbangan, kita nggak menjadikan satu-satunya, di antara pertimbangannya adalah kita mempertimbangkan untuk hadir di Ustadz sepuh. Terlebih kalau temanya sama-sama fikih misalnya. Sama-sama fikih tentang toharoh. Maka apa? Maka kita lebih layak untuk menghadiri ustadz yang lebih sepuh dibandingkan ustadz yang belum sepuh dari sisi ilmu dan juga umur. Termasuk kalau misalnya berbarengan dengan kajian ini, ada ustadz yang lebih mumpuni, jauh lebih mumpuni dari yang lain, maka lebih layak untuk menjenengan untuk menghadiri kajian-kajian tadi. Untuk pertanyaan keduanya, mohon maaf kami lupa. Ya, pertanyaan kedua, kalau masih jam bekerja Ustadz ketika WFH, namun ada kajian, apa boleh sambil menyimak kajian dan mengirim tugas-tugas sekolah? Baik. Yang pertama, tentang masalah dunia kerja ini, kalau berbarengan dengan menuntut ilmu atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, apakah diperbolehkan? Kita melihat, yang pertama, apakah pekerjaan tadi berdasarkan waktu atau berdasarkan pencapaian kerja? Kalau berdasarkan capaian kerja dan pimpinan kita atau memang dalam aturan kita diperbolehkan nyambi dengan yang lainnya, maka kita katakan kita diperbolehkan untuk nyambi dengan yang lainnya atau menyibukkan diri dengan yang lainnya. Akan tapi dengan catatan apa? Pencapaian kerja kita di hari tadi atau target kerja kita di hari tadi sudah terpenuhi. Kalau terkait waktu, jadi kita harus standby nih dari jam ini sampai jam ini, istirahat cuman waktu sholat tok misalnya. Maka kita katakan kita nggak boleh nyambi dengan yang lainnya, termasuk untuk mengerjakan pekerjaan pribadi yang lainnya. Jadi tergantung aturan atau kebijakan yang ada. Kalau kita diperbolehkan dalam artian meskipun dengan rentang waktu, misalnya jam 7 sampai jam 4 harus kerja, dan kita diperbolehkan untuk nyambi dengan kegiatan yang lainnya dalam aturan, maka tidak masalah kita nyambinya dengan perbuatan yang lainnya. Kalau misalnya kita nggak diperbolehkan dalam aturan demikian, kita hanya diperbolehkan istirahat di waktu sholat, kemudian kita nyambi dengan kegiatan yang lainnya, maka ini hampir sama dengan korupsi waktu kita. Jadi menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan terakhir mungkin ya Ustaz ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ana ibu rumah tangga. Sebentar Ustaz, ketutup pertanyaan yang baru. Sebentar Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ana ibu rumah tangga sambil berjualan online. Jikalau waktu Ana habis lebih banyak untuk mengurus online di waktu senggang atau hal-hal duniawi yang sifatnya mubah, apakah ini bisa berdosa ya juga Ustaz? Dan bisa menimbulkan waktu tersebut tidak berkah. Syukran jazakumullahu khairan. Baik. Apakah hal tersebut bisa menjadikan waktu kita tidak berkah atau kita dikatakan ya bisa melalaikan kita? Maka jawabannya mungkin saja. Tapi itu tidak mesti. Seorang yang menyibukkan dirinya dengan bekerja karena memang tuntutannya dalam keluarganya, dia harus menafkahi misalnya sebagai ibu rumah tangga untuk menafkahi yang lainnya karena mungkin suaminya secara nafkah qadarullah masih kurang dan suaminya juga mengizinkan dia untuk bekerja, maka kita katakan insya Allah ta'ala itu bernilai ibadah bagi orang tersebut. Jadi kita nggak bisa mengukur rata orang yang sibuk bekerja duniawi, terus sibuk berdagang dan lain sebagainya, merupakan orang-orang yang lalai dengan masalah
ilmu mereka terlalai dalam masalah akhirat mereka. Enggak sama sekali. Jadi ketika seorang sibuk dengan dunia mereka, akan tapi mereka niatkan untuk ibadah, maka insya Allah Ta'ala itu bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, sempatkan. Jadi kalau misalnya dalam sehari semalam ada waktu luang untuk dagang online, misalnya 5 jam, ya paling tidak dari 5 jam tadi, yang pertama kita sempatkan setengah jam aja untuk nuntut ilmu syar'i dalam rangka untuk menjaga keimanan kita. Iman itu harus dijaga. Dijaga. Di antara cara menjaga iman atau kiat menjaga iman adalah dengan menuntut ilmu syar'i, dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah dan juga ilmu syar'i. Dan saya yakin nggak mungkin sehari semalam itu kita sisa cuma sedikit toh. Pasti ada waktu sisa-sisa yang lainnya. Yang kedua, jangan sampai melupakan ibadah-ibadah yang wajib. Kalau kita sudah melupakan ibadah-ibadah yang wajib dengan sebab kesibukan kita dengan dunia kita, maka kita katakan betul hal tersebut bisa mengurangi keberkahan waktu kita, bahkan menghilangkan keberkahan waktu kita. Dan itu nggak akan lama. Jadi kalau misalnya seorang sibuk dengan dunia mereka, saya sibuk dagang dan lain sebagainya untuk menafkahi, akan tapi dia lupa ibadah wajib mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pelan-pelan, lama nggak lama, keberkahan atau ketidakberkahan waktu nanti akan terlihat. Entah hasil yang didapatkan tidak berkah, gampang sekali habis. Padahal dengan kebutuhan yang sama dengan sebelum-sebelumnya cukup. Tapi ketika meninggalkan kewajiban dengan hasil yang lebih banyak, justru apa? Justru kebutuhannya tidak tercukupi. Ini menunjukkan apa? Ketidakberkahan dalam hasilnya. Jadi sekali lagi, teman-teman yang masih disibukkan bekerja nggak masalah. Tapi niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan untuk membantu suaminya. Ini ibadah. Niatkan untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Ini ibadah. Niatkan untuk mencari mencari nafkah atau mencari penghasilan yang bisa menegakkan tubuhnya, menjauhkan dirinya dari meminta-minta, maka ini insya Allah Ta'ala bernilai ibadah. Tapi sempatkan untuk mengerjakan ibadah yang wajib, kemudian sempatkan untuk menuntut ilmu dalam rangka menjaga keimanan kita. Allah Ta'ala. Sebenarnya. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Yang tadi ada yang ngoreksi nih. Tadi yang dimaksud mungkin Ummu Ihsan Khairiyah. Nah, di antara kalau di Indonesia, Ustazah Ummu Ihsan Khairiyah hafizahullah taala wa hafidha zaujahu, dan iya di antaranya itu kalau di Indonesia. Tapi ada satu ulama lagi, ulama Saudi kalau nggak salah, Riyadh, perempuan, kami lupa namanya. Allah musta'an. Tapi ala kulli hal banyak contoh-contohnya insyaallah taala. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Yang kita tahu, yang kita pahami, waktu ini atau lembaran usia-usia kita ini adalah lembaran-lembaran waktu. Jadi apa yang berlalu dari diri kita ini hanya waktu-waktu semata. Jadi usia kita mungkin 40 tahun, itu cuma hitungan waktu. Usia kita 40 tahun, 60 tahun, 80 tahun, itu cuma hitungan waktu. Dan dari hitungan waktu itu tidak ada yang layak kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali kita isi waktu-waktu tadi, kita isi usia-usia tadi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki usia yang cukup banyak, usia 50 tahun masih segar bugar, 60 tahun segar bugar, 70 tahun masih segar bugar, itu bukan kebanggaan bagi kita. Ya, tidak lebih membanggakan dibandingkan apa? Orang yang usianya 20 tahun, tapi sebelumnya, 19 tahun sebelumnya, atau di tahun-tahun sebelumnya, dia menyibukkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah. Maka orang-orang yang seperti jauh lebih mulia dibandingkan orang yang apa? Orang yang asal-asalan menjalankan hidupnya selama 50 tahun, selama 60 tahun, selama 70 tahun. Meskipun umurnya lebih lama, akan tapi tidak lebih berkah dibandingkan yang lebih muda usianya. Oleh karena para ulama itu tidak suka kalau didoakan ataulallahu umrah, panjangkanlah umur, semoga Allah memanjangkan umur. Ini nggak suka mereka. Dan mereka lebih suka untuk menambahkan ataulallahu umrah bi taati. Itu panjangkanlah umurmu atau semoga Allah memanjangkan umurmu dengan ketaatan kepadanya. Maka inilah yang kita cari teman-teman sekalian. Ikhwati fillah, azani Allah iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Yang kita cari bukan panjangnya umur kita, tapi yang kita cari adalah keberkahan dari setiap detik yang berlalu dalam hidup kita. Apakah dia berlangsung dalam ketaatan atau dalam kemaksiatan. Dan kita berharap setiap detik dalam hidup kita ini kita sibukkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjadi hamba atau tidak menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertipu dengan adanya waktu luang. Demikian kurang lebihnya nasihat yang bisa kami berikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya untuk mengamalkan, terutama kepada diri kami pribadi dan juga kepada pendengar semuanya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.